Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Septiana pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk mengecek presensi kehadiran pada pertemuan pagi hari ini, silakan anak-anakku mengisikan presensi di Google Form sebagai berikut. Nah, untuk menambah cinta nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Diharap anak-anak berdiri. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah salah satu bukti menambah cinta tanah air kita, menambah jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa negara Indonesia ini. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pada saat ini anak-anak harus tetap belajar di rumah karena masih pandemi COVID-19. Jadi anak-anakku tetap learning from home atau LFH. Diharapkan anak-anak juga tetap semangat dalam belajar dan juga anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak selalu memakai masker, mencuci tangan, selalu memakai hand sanitizer dan menjauhi yang namanya kerumunan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti dahulu kala. Anak-anak, kita kemarin sudah belajar mengenai macam-macam segitiga. Di pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Adapun KD pada pembelajaran pagi hari ini sebagai berikut. Adapun tujuan pada pembelajaran matematika khususnya materi teorema Pythagoras pada pagi hari ini adalah Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Septiana. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pengertian dari teorema Pythagoras. Yang kedua, apa
APM, alat peraga manipulatif, pembuktian teorema Pythagoras, dan yang ketiga yaitu evaluasi teorema Pythagoras. Nah, yang pertama mengenai teorema Pythagoras, kita akan belajar mengenai sejarah dari teorema Pythagoras, yang kedua dalil Pythagoras, dan yang ketiga rumus Pythagoras. Nah, siapakah beliau? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Pythagoras, seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di negara Turki. Ia adalah anak dari pasangan Menesarus Sampitias. Ayahnya adalah seorang pedagang berlian dari Tirus, negara Lebanon. Salah satu peninggalan dari Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Bagaimana sih dalil dari teorema Pythagoras itu sendiri? Nah, dalilnya adalah dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Dalil Pythagoras adalah sebuah dalil tentang segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa panjang alas kuadrat ditambah panjang tinggi kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Jadi, jika panjang alas segitiga tersebut adalah A, panjang tingginya B, dan panjang sisi miringnya adalah C, maka menurut dalil Pythagoras dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan panjang sisi B sama dengan luas persegi dengan panjang sisi C. Nah, berikut adalah segitiganya. Jika sisi alasnya itu adalah A, sisi tegaknya B, dan sisi miringnya C. Berikut adalah rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat. Dengan sifat teorema Pythagoras itu sendiri, yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi jika segitiga sembarang, segitiga sama kaki, seperti itu tidak bisa. Yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Jadi yang diketahui itu A sama B, atau B dengan C, atau C dengan A, seperti itu. Jadi harus ada dua sisi yang diketahui. Jika hanya satu, tidak bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai APM, alat peraga manipulatif, pembuktian teorema Pythagoras. Nah, artinya media yang digunakan untuk membuktikan agar kita benar-benar paham, benar-benar itu terbukti bahwa dalilnya itu benar-benar terbukti. Nanti kita akan belajar pembuktian. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pembuatan alatnya dan pemeragaannya. Yang pertama, buatlah 3 buah persegi dengan masing-masing panjang sisinya itu A sama dengan 3 satuan, B 4 satuan, dan C 5 satuan. Yang kedua, buatlah sebuah segitiga dengan memanfaatkan sisi-sisi dari persegi yang sudah dibuat tadi. Segitiga apakah yang terbentuk? Nah, berikut adalah segitiga yang terbentuk. Tadi kita sudah membuat persegi yang sisinya 3 satuan, yang ini 4 satuan, dan yang ini adalah 5 satuan. Jadi yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dengan alas 4, B-nya tingginya 3, dan sisi miringnya adalah 5. Ini adalah keterangannya. Nah, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas dua persegi yang terkecil? Nah, apakah luas ini hasil dari penjumlahan luas ini dan juga luas ini?
kita akan buktikan dengan menggunakan puzzle Pythagoras. Nah, berikut adalah pembuktiannya. Nah, ini ada yang berwarna ungu perseginya, ada juga yang berwarna merah, dan ada juga yang kosong. Kita pindahkan persegi yang berada di warna ungu tiap satuannya ke dalam persegi yang kosong. Begitu juga dengan persegi yang berwarna merah, kita pindahkan semuanya di yang warna kosong. Nah, ketika diisi ternyata pas, ini membuktikan bahwa jumlah luas dari sisi siku-siku pada segitiga sama dengan luas persegi pada sisi miring segitiga. Anak-anak, tadi kita sudah membuktikan dalil Pythagoras. Ternyata benar-benar terbukti dengan menggunakan puzzle Pythagoras. Sekarang kita akan membuat media puzzle Pythagoras tadi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, pasangkan double tip pada sudut yang ada di styrofoam tipis. Buatlah pola sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu dipotong dengan menggunakan cutter. Jangan lupa dengan memotong hati-hati ya. Tambahkan mika pada bagian persegi yang paling besar untuk menempel nantinya. Lalu rapikan styrofoam dengan cara memakai cutter. Gunting tulisan yang sudah di print out sebagai judul media pembelajaran. Potong styrofoam berbentuk kubus 3x3x3 sebagai satuan.
sebuah pola pada kertas lipat merah dan juga ungu yang nantinya akan ditempel pada kubu satuan sebagai pembeda. Inilah hasilnya alat peraga manipulatif puzzle Pythagoras sebagai pembuktian teorema Pythagoras. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai cara pembuatan puzzle Pythagoras. Nah, berikut adalah link yang anak-anak bisa tonton di YouTube untuk melihat pembuatannya. Sekarang kita akan belajar mengenai evaluasi teorema Pythagoras soal cerita pemecahan masalah. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Sebuah tangga yang memiliki panjang 14 meter bersandar dinding. Jarak ujung tangga bagian atas ke lantai adalah 10 meter. Tentukan jarak kaki tangga ke dinding. Nah, berikut adalah gambarnya. P ke R, R ke Q itu dinding. Jadi P ke R itu adalah tangganya. Terus ini jarak ujung tangga ke dinding itu yang bagian bawah P ke Q. Nah, diketahui tangganya itu PQ sama dengan 14 meter. Jarak tangga ujung tangga ke lantai atau QR sama dengan 10 meter. Ditanya jarak kaki tangga ke dinding sama dengan PQ. Nah, jawab. PQ sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. PQ sama dengan akar dari 14 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. PQ sama dengan akar dari 196 dikurangi 100. PQ sama dengan akar dari 96. PQ sama dengan 9,7 meter. Jadi jarak kaki tangga ke dinding adalah 9,7 meter. Nah, cukup sekian pembelajaran yang dapat Bu Septiana sampaikan. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah jumlah luas persegi yang terbentuk dari sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi yang terbentuk dari sisi miringnya segitiga siku-siku. Anak-anak, untuk soal evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak mengerjakan melalui link Google Form. Adapun linknya sebagai berikut. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat ke depannya untuk anak-anakku. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu silakan anak-anakku mempelajari mengenai bangun trapesium, belah ketupat, dan juga jajar genjang. Cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.